Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Jumpa lagi saudara terkasih dengan saya Fransiskus Ransus, host YouTube channel Biji Sesawi, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Kali ini kita memasuki seri yang ke-6, Rahmat Kerendahan Hati. Kita akan meneladani kerendahan hati Santo Fransiskus Assisi, seorang santo besar yang mempengaruhi dunia ini sampai sekarang. Kerendahan hati yang murni menjadi nafas hidup Santo Fransiskus Assisi. Dengan rahmat inilah dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk membangun hubungan pribadi yang sangat mendalam dengan Allah. Dia menjadi seperti bejana kosong yang siap menerima curahan rahmat, berkat, dan keajaiban Tuhan. Dia menjadi miracle worker. Hidupnya penuh dengan mujizat. Burung-burung mendengarkan khotbahnya dan bersenandung ria di akhir khotbahnya. Ikan-ikan di kolam berkerumun dan mendengarkan khotbahnya dengan hikmat. Binatang-binatang liar juga taat kepada perintahnya. Orang-orang sakit, baik fisik maupun mental, juga dipulihkan dengan ajaib melalui doanya. Bahkan hanya dengan membuat tanda salib. Dan kurang lebih 40 mujizat terjadi saat Fransiskus Assisi dikanonisasi sebagai seorang santo. Sungguh saudara, Allah berkenan kepada kerendahan hatinya yang murni. Pat McCloskey OFM menulis, salah satu sahabat Santo Fransiskus Assisi dibawa Tuhan ke dalam ekstase, yaitu kontemplasi yang mendalam. Dalam ekstase itu, dia melihat salah satu tahta di antara berbagai tahta di sorga. Tahta itu lebih agung dari yang lain dan dihiasi pelbagai batu permata yang sangat indah dan berkilau. Dalam hati, dia bertanya-tanya tentang tahta itu dan pemiliknya. Saat itu juga, dalam ekstase itu, dia mendengar suara yang berkata kepadanya, tahta itu adalah milik salah satu malaikat yang telah jatuh. Dan sekarang tahta itu disiapkan untuk Fransiskus Assisi yang rendah hati. Neil Armstrong menulis, Santo Fransiskus Assisi mengosongkan dirinya secara total dengan meneladani Tuhan Yesus. Yesus sebagai teladan yang mengosongkan dirinya sampai habis hingga wafat di kayu salib dalam kehinaan yang luar biasa. Dari pengosongan diri itu, mengalirlah rahmat kerendahan hati yang murni dan kudus dalam diri Santo Fransiskus Assisi. Segala yang dia lakukan semata-mata karena Allah, semata-mata demi Allah. Bagi Santo Fransiskus Assisi, kerendahan hati dapat saja muncul dari mata hati yang bisa melihat kehinaan diri sendiri pada kaum papa dan dina miskin. Dia berpesan, kapanpun kamu melihat saudara yang hina dan miskin, sesungguhnya bayangan Tuhan dan bundanya yang miskin sedang diletakkan di depanmu. Dia juga menasihatkan, baiklah semua orang berjuang meneladani kerendahan hati dan kepapaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan harus bersukacita ketika hidup di antara kaum yang dianggap hina dan rendah, di antara kaum papa dan tak berdaya. Mengapa? Sebab dari orang-orang itulah Santo Fransiskus Assisi menemukan kehinaan, kerapuhan, dan ketakberdayaan dirinya yang melahirkan kerendahan hati. Saudara terkasih, rahmat kerendahan hati Santo Fransiskus Assisi juga mengalir dari kesadaran tentang siapa dia di hadapan Allah. Dia berkata, inilah salah satu cara terbaik
untuk memperoleh kerendahan hati. Camkanlah baik-baik. Manusia adalah sebagaimana dia ada di hadapan Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Maksudnya bahwa manusia, saudara dan saya, hanyalah ciptaan, buatan tangan Tuhan. Hanyalah debu, saudara, di bawah kaki Tuhan. Manusia, saudara dan saya, sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Itulah kita. Itulah manusia, tidak lebih dan tidak kurang. Santo Fransiskus Assisi juga mengalami sendiri betapa luar biasanya kerendahan hati. Dia mengatakan, kerendahan hati yang kudus mengacau balaukan kesombongan dan semua orang di dunia ini, serta semua yang ada di dalamnya. Artinya kerendahan hati bisa menghancurkan kesombongan dan kebanggaan diri sia-sia yang membelenggu jiwa manusia. Kerendahan hati bisa mematahkan kelekatan mematikan dalam hati kita terhadap barang-barang ciptaan dan terhadap makhluk yang ada di dunia ini. Karena itu dia berpesan, ingatlah, saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apapun yang telah kita terima. Yang kita bawa hanyalah apa yang telah kita berikan, yaitu hati yang penuh terisi oleh pelayanan yang tulus, cinta kasih, pengorbanan, dan keberanian. Saudara terkasih, kerendahan hati Santo Fransiskus Assisi sangat terang benderang pada saat dia memandang dirinya di hadapan Kristus yang hadir di tabernakel. Dia mengatakan, apa yang dilakukan seorang pengemis miskin di depan pintu orang kaya, apa yang dilakukan orang sakit yang tak berdaya di hadapan dokternya, atau apa yang dilakukan seseorang yang sangat kehausan di tepi aliran mata air, yang mereka lakukan, saya lakukan di hadapan Allah yang hadir tersamar dalam Ekaristi Maha Kudus. Saya berdoa, saya menyembah, saya mengasihinya. Artinya apa? Artinya Santo Fransiskus Assisi memandang dan menempatkan dirinya seperti seorang pengemis yang tidak miskin di hadapan Allah. Dia menempatkan dirinya seperti seorang sakit yang tak berdaya di hadapan Allah. Dia menempatkan dirinya sebagai jiwa yang amat kehausan di bawah kaki Tuhan. Sungguh, saudara, sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Saudara terkasih, semua aspek hidup Santo Fransiskus tampaknya bermandikan kerendahan hati. Dia berdoa, "Oh Tuhan, berilah agar aku tidak ingin dihibur, melainkan menghibur. Tidak ingin dipahami, melainkan memahami. Tidak ingin dicintai, tetapi mencintai. Karena dengan memberi, kita menerima. Dengan mengampuni, kita diampuni." Santo Fransiskus juga berdoa, "Tuhan, berilah aku kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya." Artinya, Santo Fransiskus memohon kekuatan Allah untuk memampukan dirinya menerima hal-hal yang tidak dapat diubah sebagai manusia. Dia ingin dipenuhi dengan rahmat, kerendahan hati, untuk menerima berbagai kesukaran, pergumulan yang menimpanya. Itulah doa kerendahan hati, sekaligus doa yang mengalir dari kerendahan hati yang mendalam di hadirat Allah. Devosi yang luar biasa kepada Yesus yang tersamar dalam Ekaristi Kudus membuat kerendahan hati Santo Fransiskus Assisi semakin mendalam dan murni. Dia mengatakan, bagi yang besar, yang bertahta di tempat maha tinggi, untuk merunduk begitu rendah adalah keajaiban yang tak tersela. Sungguh, kerendahan hati yang agung dan keagungan yang rendah hati. Sehingga Tuhan alam semesta, Putra Allah,
harus merunduk rendah untuk menyembunyikan dirinya dalam rupa roti demi keselamatan kita. Lihatlah jalan Tuhan yang rendah hati. Oh saudara-saudaraku. Akhir kata, kerendahan hati adalah jalan Kristus. Jalan itu pula lah yang ditempuh oleh Santo Fransiskus Assisi. Hanya jalan itu yang bisa membawa kita, saudara, mencapai relasi yang mendalam dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah bisa memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Allah yang bisa mengubah hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14:11. Terima kasih saudara terkasih. Jangan lupa subscribe dan share video ini untuk menginspirasi jutaan hati. Akhir kata, sampai jumpa pada seri Rahmat Kerendahan Hati berikutnya.